Ternyata ini jawabannya, Ya. bahwa selama ini investor itu enggan masuk ke IKN karena dia udah dapat informasi dari dunia internasional bahwa pemimpin ini berbahaya, pemimpin ini korup. Kalau kita investasi di Indonesia ini akan tidak bisa menguntungkan kira-kira gitu atau bisa merugikan kita. Lebih tahu, ini kira-kira gimana nih menurut Cak Isla nih? Ya begini, Ada bocoran dari luar nih. Soalnya Cak Isla ini dari luar nih. Ya. Udah ketemu OCCRP nih Cak Isla, ketemu langsung. Langsung. Ya kita sih sebenarnya gini, kita ketemu dengan beberapa teman di luar sana ya, terutama di negara-negara sekitar kita ya. Saya punya kesimpulan sederhana sebenarnya awalnya mengapa saya harus berkeliling itu. Kok dia seperti Tesla atau Apple atau perusahaan-perusahaan besar itu kok malah lebih memilih berinvestasi di Vietnam, di mana Vietnam itu bukan negara demokratis. Dia lebih memilih meninggalkan Indonesia yang sebenarnya kita ini negara yang menganut paham demokrasi. Katanya ya. Katanya. Ini kan investor-investor dari kalangan kapitalis, liberalis ini kan sebenarnya lebih suka berinvestasi di negara-negara yang demokratis. Tapi mengapa mereka lebih memilih negara-negara yang notabene itu non-demokratik, non-democratic country gitu, seperti Vietnam. Ya pada akhirnya ya kesimpulan dari teman-teman yang saya temui di luar negeri, kalian ini sebenarnya nggak tahu aja. Jokowi itu populer di negara kamu. Because you are all being hypnotized gitu. Karena kalian semua itu dihipnotis semua katanya. Kami yang ada di luar ini semua tahu bahwa kalian itu sudah memundurkan demokrasi yang seharusnya berada di third wave of democracy, seperti kata Fukuyama itu. Kalian mundurkan demokrasi kalian itu oleh Jokowi ke second wave-nya. Pasti investor takut lah. Kalian nggak sadar bahwa demokrasi di Indonesia itu dimundurkan kepada gelombang kedua, seperti negara-negara di Afrika. Coba kalian lihat, siapa yang berani berinvestasi di Afrika? Karena ketika berada di second wave, maka kalian itu akan betul-betul menyimpangkan demokrasi dan kemudian membangun sebuah otoritarianisme atas nama demokrasi. Ini kata mereka nih, kata teman-teman saya yang ya kita bikin diskusi kecil-kecilan lah di suatu tempat di Singapura kemarin. Dia bilang, dan itu yang dialami oleh negara-negara di Afrika. Dan semua orang punya prediksi, termasuk OCCRP ternyata. Bahwa the end of this, jadi akhir dari semua itu, pada akhirnya nanti, entah itu revolusi yang berdarah-darah, atau kejatuhan yang akan bisa membuat perubahan besar dalam konfigurasi politik suatu negara. Seperti di Suriah ya? Seperti di Suriah, seperti yang pernah terjadi di Niger, pernah terjadi di Republik Afrika Tengah, dan di beberapa negara yang masih berada di second wave of democracy. Nah ini yang mungkin dipahami orang luar, sehingga mungkin Apple, Tesla, Elon Musk juga mungkin berpikir, waduh saya takut juga ini berinvestasi di Indonesia. Kalau ternyata nanti di Indonesia ada political unrest, ujung-ujungnya seperti yang terjadi di negara-negara lain, ya saya mending berada menginvestasikan ke negara-negara yang sebenarnya non-demokratik seperti Vietnam misalnya, tapi di sana stabil. Dan tidak ada potensi bahwa itu akan terjadi political unrest yang darahnya nanti bisa berlapis-lapis gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Makanya saya membuat cuitan itu, Pak. Luar biasa nih informasi dari Cak Isla nih. Cak Isla ini kan kalau kita lihat ya, seperti tadi Cak Isla katakan, waktu awal-awal kita banyak tertipu tuh. Seolah-olah Elon Musk mau masuk tuh lewat Teslanya ya, menginvestasikan. Tapi tiba-tiba ternyata nggak jadi. Belum lagi kita lihat ada beberapa korporasi besar yang tadinya punya pabrik besar di Indonesia itu cabut. Pindah ke Vietnam. Bahkan ada pindah ke Thailand juga ya. Kita lihat. Termasuk juga ke Filipina yang sebenarnya bukan favorit sebenarnya. Menurut Cak Isla, mereka udah tahu bahwa sebenarnya di Indonesia ini tidak menjanjikan sebuah kepastian hukum ya, kira-kira seperti itu. Ya selain tidak bisa menjanjikan kepastian hukum, termasuk juga birokrasi yang berderet-deret, terus mungkin juga ada future forecast dari mereka yang kemungkinan Indonesia ini memiliki potensi bahwa suatu saat akan terjadi political unrest dan sebagainya. Ini kan akan mempengaruhi cara berpikirnya investor. Ya itu yang saya dapat dari teman-teman di luar ya. Ada salah satu dari OCCRP memang
kita tidak ada niatan untuk mendiskreditkan siapapun. Yang kita lihat itu adalah overview dari bagaimana dunia global itu memandang suatu negara. Oke. Ya akhirnya saya berpikir, apakah saya bertanya juga ke teman dari OCCRP, saya bilang, apakah karena itu juga kalian kemudian menjadikan juaranya itu Bashar Assad? Gitu. Apa karena ada kejadian pemberontakan di sana dan dia kemudian kabur apa ini? Karena kalau pandangannya itu soal viral, sebenarnya ya mungkin karena viral. Makanya ya mungkin Bashar Assad yang terpilih. Seharusnya Ya, memang mengejutkan sekali ya ketika nama Joko Widodo tercantum di website OCCRP, menempatkan dia sebagai nominasi di nomor 3 ya. Organisasi Jurnalis Investigasi Dunia, Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, menuai sorotan setelah menempatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dalam nominasi tokoh terkorup 2024. Kendati predikat Person of the Year in Organized Crime and Corruption 2024 disandangkan kepada Presiden Suriah yang digulingkan, Bashar al-Assad, nominasi ini tetap mengundang polemik. Orang yang kontra dengan Jokowi menggunakan nominasi ini sebagai senjata untuk menyoroti kiprah Presiden RI, Presiden ke-7 2014-2024. Itu sentimen miring katanya ya, sentimen miring yang dialamatkan kepada pribadinya, katanya sih seperti itu ya. Di sisi lain, para pendukung Jokowi bersikeras bahwa nominasi oleh OCCRP sebagai tudingan tak berdasar dan berujung fitnah. Mereka bahkan ada yang berminat membawa polemik ini ke ranah hukum. Setelah menjadi perbincangan pendiri OCCRP, ya, Drew Sullivan akhirnya buka suara. Pihaknya mengatakan penetapan nominasi tokoh terkorup yang dilakukan sejak 2012 tersebut merupakan usul dari masyarakat di seluruh dunia. Ia mengatakan OCCRP tidak memiliki kendali atas siapa yang dicalonkan karena didasarkan pada saran yang datang dari orang-orang di seluruh dunia. Terkait munculnya nama Jokowi, Sullivan menjelaskan OCCRP memang tidak memiliki bukti bahwa Presiden ke-7 RI itu terlibat dalam perbuatan korupsi untuk keuntungan pribadi selama menjabat presiden. Namun sebagai kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Para juri menghargai nominasi dari warga, tapi dalam beberapa kasus tidak ada bukti langsung mengenai korupsi yang signifikan atau pola penyalahgunaan yang sudah lama terjadi, kata Sullivan dalam pernyataan yang dirilis di OCCRP pada 2 Januari 2025. Terlepas dari polemik yang muncul termasuk Jokowi, lembaga global tersebut merilis 5 nama yang masuk nominasi. Mereka adalah Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani serta pemenangnya Bashar al-Assad. Digelar sejak 2012, lantas siapa saja pemenang gelar Person of the Year in Organized Crime and Corruption versi OCCRP dari tahun ke tahun? Sebagai informasi, OCCRP adalah organisasi jurnalis investigasi dunia yang didirikan Sullivan, jurnalis investigasi, dan Paul Radu pada 2007. Lembaga yang berkantor di Amsterdam, Belanda, itu berkolaborasi dengan berbagai media, termasuk Tempo, untuk membongkar kejahatan. Sullivan mengatakan pemberian penghargaan Person of the Year in Organized Crime on Corruption
telah berjalan selama 13 tahun penentuan nominat dan pemenang diputuskan oleh panel ahli terdiri dari masyarakat sipil, akademikus, dan jurnalis. Mereka memiliki pengalaman yang luas dalam menyelidiki korupsi dan kejahatan dunia. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar ya. Nah, ini daftar yang pernah mendapatkan kemenangan. Ya, menang menjadi korupsi. Tokoh terkorup: Ilham Aliyev. Ilham Aliyev merupakan pemimpin Azerbaijan yang keluarganya menguasai sebagian besar industri paling menguntungkan di negara tersebut, termasuk telekomunikasi, mineral, dan konstruksi, seringkali melalui kesepakatan pemerintah. Ya, kemudian parlemen Rumania. Lalu 2014 Vladimir Putin juga masuk ya. Oke, lalu Milo Djukanovic. Nicolas Maduro. Rodrigo Duterte. Danske Bank. Joseph Muscat. Jair Bolsonaro. Alexander Lukashenko. Yevgeny Prigozhin. Bashar al-Assad 2024 kemarin. Nominasinya banyak tapi ditentukan juaranya siapa ya. Oke. Jadi nggak main-main, ini mereka serius dalam menetapkan siapa yang boleh masuk dan tidak boleh masuk di nominasi mereka ya. Karena ada juaranya guys.